Hai. Hai, Udah seru banget obrolannya dari tadi, gue dengerin. Iya, seru banget ya obrolannya ya. Iya, seru. Nah, Lanjutin. suara kita terdengar jelas kah, Mas? Terdengar. Dengar Eh, banget. Terdengar ya. Dengar. Oke, mantap. Nah, jadi gini, kita tadi Ya. benar-benar barusan ngobrolin tentang proses berawalnya PMK 68 itu dimulai. Dan ternyata di sini gue juga baru tahu nih, itu pembicaraan sudah ada dari tahun 2019. Betul. Iya. Kaget gak? Kaget kan? Kaget banget. Coba tuh, gue yang awam pengen tahu lebih jauh. Iya, tahu makanya. nih. Gimana Nah, coba? ini Mas Dito kan sebenarnya crypto entusias ya. Kira-kira mumpung ada Mas Enci di sini nih. Pas pertama kali itu pajak diimplementasikan gitu. Yang di pikiran Mas Dito apa sih pertama kali itu pas baca berita tiba-tiba wah ada pajak di kripto gitu. Oh, yang gue rasain sih sejujurnya lebih ke wah ini udah resmi nih gitu loh. Jadi lebih aman nih, gitu sebenarnya sih yang tersirat sih itu. Jadi kayak ya jujur pas bermain kita belajar, kita lihat apa ini kripto, terus gue dalemin dan gue nggak nutup mata gitu ya sama investasi ini gitu. Terus denger ada regulasi yang menguntungkan sebenarnya untuk investasi ini. Gue tuh kayak oh akhirnya resmi ya gitu loh sebenarnya, lebih ke arah finally sih sebenarnya, kayak bersyukur bersyukur gak tuh gitu. Nah, sebenarnya ya apapun yang udah dilihat sama pemerintah gitu, yang tadinya nggak dilihat berarti kan kayak makin tenang lah kita menginvestasikan sesuatu gitu sih. betul itu Ya. itu respon yang kayaknya banyak dari kita juga berpikiran demikian ya. Awalnya juga gue juga shock sih kayak lah jadi kepotong dong apa gimana nih karena masih belum kebayang kan. Tapi sebenarnya kalau kita pikirin kita zoom out, oh itu ternyata berarti sebenarnya pemerintah tuh dukung. Positif. Iya. Kalau saya ditanya Manin sharing sedikit, yang paling penting pertama gini, tujuan kita berinvestasi apa sih? Gitu kan, tujuan kita investasi adalah menikmati untungnya. Dan kita sebagai warga negara yang baik sebenarnya harus berkontribusi juga kepada pemerintah. Nah, dengannya adanya PMK 68 ini, kita jadi clean and clear semuanya tentang profit atau keuntungan yang kita dapatkan dari transaksi. Selama ini kan mungkin teman-teman udah ada yang transaksi dari tahun 2012, ada dari tahun 2017. Itu kan bingung tuh kalau ada keuntungan mau ditulis di mana ya di SPT gitu kan. Karena kalau di SPT kita harus laporkan keuntungannya, dan selama PMK 68 ini belum ada, otomatis kan kita ikut kena PPh 21 yang seperti pendapatan kita sehari-hari gitu, pendapatan dari gaji, pendapatan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Karena tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Nah, begitu masuk ke pendapatan lain-lain, otomatis itu masuk ke bracket yang totalnya sampai 35% tuh, berjenjang progresif pendapatan kita dikenain pajaknya. Tapi sekarang udah ada PMK 68 ini jadi clear and clear, final PPN-nya 0,11%, PPh-nya 0,1%. Clear dan nggak akan ada tagihan-tagihan lainnya. Jadi kita menaruh itu di kekayaan kita dengan nyaman dan kita bisa menggunakan keuntungan dari transaksi kita berinvestasi di kripto untuk nambah aset yang lain, mau beli rumah, ditanya dapat dari mana duitnya? Jelas nih kripto, ini pajak kripto saya. Mau beli mobil, jelas ini duitnya dari mana, untuk dari hasil transaksi mana, ini saya sudah bayar pajaknya. Jadi di situ benar-benar negara ngebantu kita dengan ya bisa kita bilang kalau dibilang oh pajaknya gede, ya Indonesia adalah rezim pajak terbaik nih untuk kripto sebenarnya dengan nilai cuma 0,1 dan 0,11 sebenarnya. Gitu. Oh, jadi lebih oke daripada negara lain gitu ya sebenarnya. Banget sih. Kalau sekarang mungkin teman-teman kemarin baca berita by Juli besok India itu 30%. 30%. Luar biasa itu. Hah? Dari untung jadi rugi kita. 30% gitu. Nah, itu berbeda banget sama tarif pajak kita yang 0,1 dan 0,11 ini. Total 0,21 lah dari tiap transaksi. Kalau diparin ya mirip-mirip sih sama pajak di saham gitu. Jadi negara cukup fair sih di sini. Ya, kalau ditanya
ya sebagai kita investor ya pengennya sih lebih baik lagi gitu tarif yang dikenakan. Dan di situ kita juga lagi mengevaluasinya sih di Toko Crypto. Kita kumpulin nih semua data transaksi selama ini, kita lihat ada pengaruhnya nggak nih ke market. Kalau memang ada pengaruhnya di market, ya kita coba membuka dialog ini sama pemerintah sebenarnya. Karena pemerintah juga ini dialog jalan terus ya? Dialog jalan terus. Kita bahkan Ya. sekarang dialog jalan terus. Kita ada grup, kita ada komunikasi intensif dengan teman-teman DJP, dan teman-teman DJP pun juga mantau kok ini implementasinya seperti apa. Dan ini kan belum ada 1 bulan ya, jadi kan kita belum bisa bicara banyak tentang apa sih dampaknya. Ya. Nah, dengan adanya ini apakah ada capital outflow, apakah orang lari ke tempat lain dan lain sebagainya, itu belum bisa kita terjemahkan saat ini. Apalagi habis minggu lalu libur lebaran, gitu kan. Jadi kita belum punya data apa-apa. Jadi ya kita husnuzon dulu deh. Oke, pemerintah memberikan tarif seperti ini, kita coba yuk diimplementasikan gitu. Apakah dampaknya positif atau negatif? Ya, setuju gue. Kira-kira, nah dari Mas Dito sebagai crypto entusias nih, ini saat yang tepat nih, ada pertanyaan apapun langsung di shoot aja nih, pas banget nih. Tadi kita udah cover pajaknya berapa, dialognya masih terjadi terus kalau dibandingkan dengan negara lain contohnya gitu. Baiklah. Tapi ini menarik sih. Mas Tito pernah nggak sih kepikiran gara-gara sempat ada pajak ini kayak, ya kalau kayak gini caranya mah mendingan gua trading di exchange yang nggak regulated aja, yang nggak punya lisensi gitu, di yang apakah itu DEX atau apa gitu, pernah kepikiran nggak? Nah, gua sebelum melakukan suatu investasi, entah kenapa gue sama Ayu tuh suka berkomunikasi di meja makan lah, ibaratnya kayak pasangan suami istri. Kita sekarang ngobrolinnya bukan cuma nanya udah makan atau belum, atau kayak lo lagi di mana gitu, lagi ngapain kamu, atau itu dah. Ini lebih panjang dari itu karena ya kedepannya kan pasti kita nggak tahu apa yang bisa kita investasikan, apa aja yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita nantinya, intinya kayak gitu. Nah, salah satu hal yang gue cukup cermati gitu ya, teman-teman yang pencinta sama kripto atau investasi ini tuh masih banyak yang ikut-ikutan, belum yang kayak ngedalamin banget atau pengen tahu suatu. Nah, ini sebagai sharing-sharing kita aja ya gitu, kayak gue pengen kayak banyak kadang-kadang followers gue pribadi yang suka nanya tentang investasi yang lebih baik apa, tanah atau emas atau rumah atau segala macam. Intinya kalau gue pribadi bisa sharing, sebenarnya lo harus belajar apapun itu investasinya sih. Jadi yang gue suka dari setelah mendengar ada pajak itu, sebelum ada pajak jujur kayak ini gimana ya regulasinya, malah kayak gitu jatuhnya. Kayak ini akan seresmi apa ya si kripto ini, didukung nggak ya sama pemerintah. Beda kalau lo beli tanah, ada sertifikatnya lah, intinya gitu kan. Jadi lebih aman gitu. Kita orang awamnya kayak ngelihat beli emas gitu, sekarang masih yang tradisional, pengennya ngelihat ada batangnya gitu. Padahal kan sekarang udah ada yang juga pakai trading digital gitu, segala macam udah ada regulasinya di sana gitu. Nah, sama halnya dengan kripto ini gitu. Malah gue kayak pengen pas sebelum ada regulasinya tuh kayak pengen tahu nih kapan ya benar-benar dilegalkan gitu, ada pajaknya. Kalau udah kata ada pajak berarti kan kekhawatiran terhadap ini tuh bodong gitu tuh udah nggak ada gitu sebenarnya itu. Nah, makanya saat lo dengar ada regulasinya, saat pemerintah support, di situ kita berlomba-lomba untuk cari tahu, belajar, dan langsung investasi. Sebenarnya itu poinnya, pengen gue sharing. Maksudnya ya nggak ada salahnya untuk mencermati ini, siapa tahu bisa cuan bersama gitu ya kan. Jadi kayak dapat keuntungan juga gitu, kayak ini hal yang lo nggak boleh tutup mata gitu. Sama kayaknya digital, gue main digital kayak YouTube, tadinya nggak mau main, tapi sekarang jadi aset terbesar kita, keluarga kita gitu. Kayak oh iya, dari digital. Nah, sama juga sama kripto, mungkin kayak lo skeptis awalnya, kayak nggak mau tahu, terus tiba-tiba sekarang dipajakin, waduh gue telat nih, ada apa ya gitu kan.
sayang aja gitu. Nah itu yang sebenarnya bisa kita sharing, dan gue pengen ngasih tahu intinya sama-sama belajar aja. Terus yang udah tahu ya tunggu apa lagi sih. Menurut gue kayak ini saat yang seru banget untuk lo menginvestasikan penghasilan, karena itu ada regulasi yang pas. Sebenarnya regulasi ini bukan, memang ya kadang-kadang kan kita masih nanya, aduh pajak jadi ngurangin untung gue dong. Cuman di satu sisi itu menguntungkan untuk kita juga kok gitu. Iya nggak sih? Bener nggak sih kalau gue? Iya. Udah diakui mulai negara. tanya, bener nggak Gitu sih loh. mas? Kayak Coba iya diakui kita negara tuh stempel kayak lo, tuh udah kayak, aman. iya kayak ya lu coba deh. Gue juga mau tanya, maksudnya dari sisi apa namanya, dari sisi kalian berdua gitu melihat ini juga pasti kan kayak kaget tapi kayak senang gitu, ya kan? Sebenarnya gitu nggak Benar. sih? Iya Bener. sih. Itu tepat, itu ekspresi Bener yang sih. tepat banget. Bener, kaget tapi senang. Nah itu, jadi pertama dari selalu di setiap kali kita mau DJP, kita apresiasi dulu nih, gila DJP lebih futuristik dibandingkan negara-negara lain. Kita di Southeast Asia bisa dibilang salah satu negara yang paling futuristik nih, progresif gitu untuk rezim perpajakannya. Karena di kripto dipajakin. Dan dia juga menempatkannya di posisi yang untuk legitimasi, makanya tarifnya sekecil-kecilnya gitu. Ya kalau kita makan di restoran aja 10% gitu kan, di kripto cuma 0,1% gitu. Sekarang kita pajak Netflix dan lain sebagainya juga lumayan tinggi gitu kan, sedangkan kita pajaknya still 0,1%. Jadi spending kita itu pajaknya jauh lebih gede loh dibandingkan income kita. Ini income hasil dari investasi dipajakin cuma 0,11, totalnya 0,21 di luar trading fee gitu kan, murah banget sebenarnya. Tapi tadi lucu juga sih, kita suka nggak sadar bahwa pajak restoran itu tinggi banget, sementara lo makan di restoran kayak bisa sampai 10% gitu loh, sementara di sini 0,1%. Padahal kita gitu sesering itu makan di restoran. Iya. Makanya sekali lagi, kalau teman-teman ngerasa mahal dan lain sebagainya, pajak kripto itu sangat apa ya, dari segi tarif ya amat sangat baik gitu ya, pemerintah mengenakan pajak final 0,1 dan 0,11 itu. Karena gini, gajian kita deh gitu, dari kalau teman-teman toko notes di sini juga gajian, PPh 21 tuh start dari 5% loh. Itu 5% berjenjang sampai 5%. Itu gaji kita sehari-hari yang nilainya 5% tuh let's say berarti gaji setahun di atas 54 juta tuh. 54 juta tambah 50 juta, 100 juta setahun. Di bawah 54 juta kan nggak kena pajak. Nah, sekarang di kripto, lu mau penghasilan berapapun jumlahnya, mau dari yang ratusan ribu. Oke, let's say kita bilang transaksi 100 ribu. 100 ribu, kena 0,1 dan 0,11, total 0,21, itu cuma 200-an rupiah. Ratusan rupiah gitu. Nolnya kan 5 dicoret. Cuma 11 rupiah. Berarti kalau yang 200... Iya. Kalau 200 juta lo 140 ribu gitu ya kayaknya. Ya, 200 juta cuma ratusan ribu gitu. Coba ya sambil hitung. Kita hitung-hitungan nih sekarang ya. 0,21% dikali 100 ribu. Cuma 210 rupiah. Kita setiap kali transaksi 100 ribu, itu pajaknya cuma 210 rupiah. Lo makan 100 ribu, pajaknya 10% gitu. Jadi 110 rupiah, 110 ribu gitu. Jadi jauh banget gitu. Ini dan dibandingkan kalau kita ngomongin pendapatan kita dari kripto sama pajaknya, kontribusi kita sih nggak banyak. Masih kecil ya. Ditambah pas banget kalau tradingnya juga udah tahu kripto, karena trading fee-nya cuma 0,1%. Iya. Jadinya udah paling pas tuh, udah tepat tuh kan, minim. Benar. Nah, sama sebenarnya lebih ke ini sih, mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton juga merasa bahwa yang baru nyemplung gitu, kok tiba-tiba ada pajak gitu. Nah, mungkin sejarahnya itu kayak gimana sih Mas sampai pada titik ini tuh akhirnya bisa goal pajaknya. Ini mungkin itu pertanyaan gue awam ya, maksudnya kayak mungkin yang baru lihat, oh tiba-tiba mau itu udah ada pajaknya nih sekarang. Itu sejarahnya tuh gimana perjalanannya kan?
Kita mungkin Oke. dari tadi yang diceritain. Kalau ngomongin prinsip dasar pajak dulu ya, Nah, namanya perpajakan itu adalah bentuk gotong royong atau kontribusi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara kepada negaranya. Gitu. Itu pertama dulu, pajak itu bentuk gotong royong kita berkontribusi untuk negara ini bisa berjalan. Gitu. Dan apa sih objek yang dipajakin? Nggak semua hal langsung dipajakin sama negara gitu. Yang dipajakin negara, ya pada benar. dasarnya adalah dia akan lihat ada sisi ekonomisnya dulu nggak, ada sisi Benar. skillnya atau jumlahnya cukup nggak buat dipajakin gitu. Dalam arti kalau memang Ya. value-nya masih kecil banget, pasarnya masih baru berkembang, baru mulai, kita dari Ya. 2012 udah ada gitu, dari 17 lagi Ya, benar. udah ada kripto, tapi kan nggak dipajakin. Pada saat makin banyak orang yang sudah nyemplung di situ, negara hadir memberikan kepastian gitu. Memberikan kepastian itu macam-macam. Dengan dipajakin berarti negara mengakui bahwa sekarang aset kripto benar-benar menjadi aset kelas yang baru. Yang sekarang kategorinya sama, kalau sekarang di Indonesia diakui sebagai komoditas ya, bukan sebagai currency, bukan sebagai aset investasi lainnya, tapi sebagai komoditas. Levelnya sama dengan komoditas lainnya. Jadi jelas ada lembaganya yang akan proteksi, akan ada lembaganya yang bantu mengawasi, akan ada lembaganya yang bantu mengatur di situ. Nah, itu dulu totalnya. Kalau tarifnya kenapa 0,1 atau 0,11, jujur kita tidak dalam sampai pembahasan sampai di situ. Tapi ini juga kita terus nih mengkaji barengan sama DJP. Apakah bagaimana nih yang terbaiknya? Apakah dengan pajak seperti ini kontribusinya nyata atau enggak? Dan juga balik juga bukan hanya kontribusinya kita semua pelaku trader dan industri aset kripto, pedagang aset kripto ini berpengaruh nggak mengembangkan pasar atau mengecilkan pasar? Nah, di titik itu pada saat memang pasar kita akan protes tuh, kita akan berdiskusi lagi tuh sama DJP. Wah, kayak kebijakannya justru akan menguntungkan untuk dua belah pihak, tapi malah merugikan. Itu yang akan kita sampaikan nantinya. Kalau data-datanya kalau Jadi goal utamanya untuk pertumbuhan industri yang sehat gitu ya. Ujung-ujungnya begitu ya. Yes. Asik sih. Nah, ini juga tapi yang lumayan serunya gitu ya. Pasti kan Mas Dito teman banyak ya. Nggak semuanya crypto entusias gitu. Dengan adanya pajak ini lebih mudah nggak sih buat Mas Dito buat ngobrol ke teman-teman gitu, kayak lo masuklah sekarang kripto gitu. Apalagi udah dipajakin nggak? Udah dipajakin kan? Ada pengalaman nggak ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh jadi lebih gampang, apalagi teman-teman yang non kripto entusias gitu. Ya, lebih ke sharing aja sih. Kita sharing terhadap konsep regulasi ini tuh mengamankan sebuah investasi. Sebenarnya ke sana. Karena kan tadinya banyak isu yang berkembang gitu ya. Ya kita nggak bisa nutup mata juga. Banyak berita yang bilang, oh ini ilegal lah atau apa gitu. Makanya kan saat ngobrol sama istri aja untuk mempercayakan uang rumah tangga dalam tanda kutip, lo harus punya fondasi yang rapih untuk di ACC gitu ya. Beda halnya dengan lo beli tanah gitu. Kayak lo ngomong ke bini lo gitu kayak nggak ada fondasi yang kuat, nggak gimana cara dia berani untuk menginvestasikan ini. Nah, itu yang gue alamin pribadi gitu. Gue ajak nonton apa itu tentang blockchain, terus gue ajak nonton tentang investasi ini apa gitu. Nah, sampai pada ujungnya waktu itu dia nanya, ini sama pemerintah tuh kayak gimana sih pemerintah? Ya nggak usah jauh-jauh gitu ya, nggak usah follower. Saya nanya istri sendiri kan gue harus jawab ya, karena gue seneng, intinya kita seneng seneng belajar, seneng mencari tahu investasi itu apa aja gitu. Nah, karena keingintahuan gue bisa ngobrol sama bini gue tuh kayak emang, oh iya, ini tuh emang udah diregulasiin akan ada pajaknya, waktu itu belum ya. Dan hari itu tuh gue merasa bahwa dia langsung, oh iya, coba mau lihat beritanya mana gitu. Nah, waktu itu tuh beritanya tentang lagi merumuskan. Berarti udah ancang-ancang tuh. Nah, hari itu pas udah ancang-ancang, gue rasa hampir hati dia 100% akhirnya bisa dirubah bahwa oke, ayo kita invest di sini. Sebenarnya gitu. Nah, dari situ bener keluar ada berita dipajakin, lebih tenang aja gitu. Walaupun kalau nilai kan fluktuatif ya, namanya sebuah aset gitu, ada naik dan turun gitu.
bukan itu, tapi intinya lebih ke ketenangan lo dalam menginvestasikan itu ada rules yang jelas gitu sih. Lebih ke sana sih. Mungkin teman-teman juga kalau beli tanah sertifikatnya apa namanya masih adat gitu kan, suka ada tuh ya kayak gitu ya. girik ya. Sama aja gitu. Cuman gimana lo bisa memperjuangkan, oh ini akan bisa nih nanti dijadiin sertifikat. Cuman kan ada gamblingnya, semua pasti ada gamblingnya. Nah, hidup pun ada gamblingnya gitu, nggak ada yang enggak gitu. Cuman lo berani belajar, dan saat belajar lo tahu, gue lebih suka gini, kalau lo belajar lo tahu lo jatuh, itu lebih akan oh ya udah gitu. Tapi kalau lo ikut-ikutan doang tapi terus abis itu jatuh, lo akan lebih nyesel. Makanya saat udah masuk, dalemin, pelajarin gitu sih. Kalau dari gue itu, apapun itu, kayak tadi mungkin ada beberapa nanya yang baru-baru nanya, ini NPWP-nya sekarang gimana sih Mbak? Nah itu gue juga mau nanya sih, sekarang harus pakai NPWP gak di toko kripto untuk join? Sebenarnya dari aturan PMK yang disebarkan ke kita, NPWP itu tidak menjadi kewajiban. Tapi jadi gini, punya PMK itu untuk pajak trading kripto menjadi tanggung jawab exchanger untuk memungut transaksi yang terjadi di exchange masing-masing. Untuk transaksi dari exchanger yang terdaftar, kena tarifnya 0,1 pph, 0,11 ppn dan 0,1 pph final. Itu yang termaktub di PMK 68-nya. Dan untuk teman-teman yang tidak terdaftar, exchanger yang tidak terdaftar, tarifnya 2 kali lipat. 0,2 dan 0,22. Nah, itu dulu. Yang kedua adalah karena kami memungut, sebenarnya tidak memandang dia punya NPWP atau tidak punya NPWP selama transaksinya terjadi dalam platform tersebut. Yang bisa sekarang kita tambahkan informasinya, pada saat teman-teman punya NPWP, yang mana KYC kita akan kita tambahin itu NPWP tidak wajib. Tapi dengan adanya NPWP tersebut, teman-teman bisa minta bukti potong sekarang ke toko kripto. Nanti ada feature bukti potong. Nah, feature bukti potong tersebut kita akan taruh NPWP teman-teman, dan itu dengan mudahnya bisa ditambahkan menjadi lampiran pada saat SPT tahunan nanti di bulan Maret.